Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Zulkar Fatah Zulhaq. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba berbagi materi atau berbagi ilmu masih tentang fisika, namun bedanya dengan yang kemarin. Kalau kemarin di video sebelum ini, saya berbagi tentang materi fisika SMA kelas 10 tentang gerak melingkar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi ilmu tentang fisika statistik ya, mata kuliah yang biasa diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa fisika dan pendidikan fisika. Ini adalah mata kuliah wajib. Dan prasyarat dari mata kuliah ini adalah mata kuliah termodinamika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi ilmu tentang potensial termodinamika. Nah, materi ini biasa dibahas setelah teorema atau persamaan Clausius ya. Dan di teorema atau persamaan Clausius kita akan mendapati bahasan tentang entropi. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan langsung saja membahas dari entalpi sampai ke potensial Grant. Nah, sebelumnya ada 5 ya, biasanya ada 5 fungsi keadaan atau 5 besaran dalam potensial termodinamika seperti yang ada di sini ya. Entropi hingga ke potensial Grant. Nah, potensial termodinamika itu biasa digunakan untuk menggambarkan berbagai keadaan termodinamika yang menuju ke setimbangan atau membahas sifat dan stabilitas suatu sistem termodinamika. Ya, kita bisa lihat di sisi kiri bawah ada tabel hubungan keadaan. Misalkan di sini ada keadaan di mana kerja itu sama dengan 0, artinya tidak ada pertukaran kerja atau tidak ada kerja luar yang mempengaruhi sistem. Jadi sistem itu tertutup dan sistem itu memiliki kerja di dalamnya namun tidak mengalami pertukaran kerja dengan lingkungan. Sehingga ketika dW sama dengan 0, kemudian ada keadaan lain di mana T itu konstan atau suhu itu konstan, maka jumlahan dari energi bebas dan Hotz-nya itu nilainya akan kurang dari sama dengan 0 ya. Kalau sama dengan 0 itu berarti dia reaksi spontan, reaksi setimbang. Kemudian ketika dia kurang dari 0, dia adalah reaksi spontan. Nah, begitu juga dengan yang lain. Nah, terus kenapa di sini entropi lebih dari? Jadi entropi ketika dalam sistem tertutup dan dia butuh kesetimbangan, ya, butuh menuju kesetimbangan, maka dia nilainya akan cenderung selalu meningkat, tidak pernah turun. Jadi di sini hubungannya adalah lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini bisa dibaca keterangannya. Jadi ketika sistem menuju kesetimbangan, kita bisa gambarkan melalui persamaan entropi atau energinya ya, atau salah satu dari 4 variabel tersebut mengikuti kondisi sistem. Dan perlu diingat di sini bekal di potensial termodinamika adalah hukum satu termodinamika. Jadi ada hubungan dE sama dengan TdS minus PdV plus mu dN. Nah, TdS ini adalah dQ ya. Ini adalah dQ, kemudian PdV dan mu dN ini adalah dW. Ini adalah kalor, ini adalah kerja. Ya. Kerja mekanik dan kerja kimia. Jadi seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya langsung saja kita bahas tentang entalpi. Nah, entalpi ini biasa disimbolkan dengan H. Besarannya bisa dilambangkan dengan itu, di mana entalpi itu menyatakan jumlah energi dari suatu sistem termodinamika. Jadi fungsi keadaan sistem di mana tidak terdapat pertukaran kalor ya, dQ-nya itu sama dengan 0. Kemudian gaya eksternal J itu konstan ya. Jadi ada gaya yang bekerja tapi nilainya konstan. Jadi untuk kesetimbangan mekanisnya dW itu nilainya akan sama dengan J sigma X atau kurang dari J sigma X. Nah, ini yang dinamakan dengan disipasi menuju kesetimbangan. Maka saya bisa tuliskan bahwa sigma E itu sama dengan dW, di mana nilai dW ini nanti kita ganti dengan nilai J sigma X. Selanjutnya kita pindahkan J sigma X ini ke sisi kiri ya. Jadi menyisakan 0 di ruas kanan. Dan E minus J sigma X ini tidak lain adalah sigma H atau jumlahan entalpi. Jadi saya juga bisa tuliskan jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini. Oke, nah turunannya ya. Jadi DH sama dengan DE minus DJIXI. Kemudian variasi keadaan H. Nah, variasi keadaan H dalam kesetimbangan. Nah, variasi keadaan H atau keadaan entalpi dalam kesetimbangan, kita copy paste turunannya di sini. Kemudian DE kita tuliskan JIDXI plus TDS. Nah, JIDXI ini adalah kerja, kemudian TDS ini adalah kalornya ya, dQ.
minus JI DXI minus XI DJI. Nah, kenapa bentuknya seperti ini? Kita bisa lihat di sini. Ini adalah diferensial turunan. Jadi karena dia diferensial turunan, maka kita bisa menyiasatinya menjadi persamaan diferensial perkalian ya. Perkalian jadi U aksen V ditambah U V aksen. Jadi dia J-nya tidak diturunkan, kemudian yang diturunkan adalah X-nya, kemudian X-nya diturunkan, dan baru J-nya diturunkan. Jadi seperti itu polanya, boleh dibalik-balik. Yang penting bentuknya seperti ini, bergantian diturunkannya. Sehingga saya bisa tuliskan akhirnya nilainya menjadi TDS minus XI DJI. Jadi ini adalah variasi keadaan H, semisal dalam keadaan setimbang. Ya, ada dua variabel yang sama, kita bisa hilangkan sehingga menyisakan persamaan yang di bawah ini. Nah, kemudian untuk koordinat ya, koordinat ini mendeskripsikan fungsi entalpi H, fungsi entalpi terhadap entropi dan kerja. Ya, misalkan ya, pada keadaan setimbang akan didapatkan koordinat setimbangnya dengan persamaan seperti ini. Ya, jadi ada XI sama dengan minus dou H dou J, di mana S dan J itu konstan. Ya. Jadi diferensial H terhadap kerja, di mana kerja dalam koordinat I, kemudian entropi dan kerja di koordinat J itu konstan, di mana ini nilainya tidak sama dengan 1. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian, entalpi sering disebut fungsi panas. Karena besar kapasitas panas pada tekanan konstan itu merupakan besarnya perubahan entalpi terhadap perubahan suhu pada tekanan konstan. Jadi saya juga bisa tuliskan kapasitas panas ini adalah persamaannya Cp sebanding dengan dq dt terhadap P konstan, ya, tekanan konstan. Nah, yang perlu kita ingat dari hukum satu termodinamika, di sini ada persamaan seperti ini. Kita tahu bahwa TDS ini kan tidak lain adalah dq, kemudian PdV dan μdn adalah kerja dV. Nah, kemudian kita tukar karena kita ingin mengubah nilai dq-nya. Nah, jadi seperti ini. Tinggal menyisakan dq sama dengan dE minus dalam kurung min PdV. Nah, kenapa μdn nggak ikut? Karena kita hanya mau mengetahui kesetimbangan mekanis. Jadi kimianya atau μdn-nya itu kita abaikan. Kita tidak ikut sertakan di sini. Sehingga misalkan persamaan ini di bawah. Nah, baru kemudian kita masukkan ke persamaan fungsi panasnya. Nah, akan sama dengan ini, seperti ini, ya. Akan sama dengan seperti ini. Kemudian saya juga bisa tuliskan ini, dan ini tidak lain adalah dH dt, di mana P konstan, ya. Nah, ini adalah kesebandingan antara entalpi atau ini dengan fungsi panas, ya. Jadi entalpi juga bisa disebut fungsi panas karena persamaan yang seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah energi bebas Helmholtz. Nah, energi bebas Helmholtz ini biasa direpresentasikan dengan simbol A. Besarannya bisa disimbolkan dengan A, di mana energi bebas Helmholtz adalah potensial termodinamika yang mengukur kerja dari suatu sistem termodinamika tertutup dengan volume konstan, ya, dengan volume konstan. Jadi, semisal ada proses isotermal, ya, proses isotermal dengan tidak adanya energi mekanik atau dW sama dengan 0, ya. Tidak adanya energi mekanik atau tidak adanya pertukaran energi mekanik. Dikarenakan nilai dq itu adalah T sigma S atau kurang dari T sigma S, maka dari teorema ini berasal dari teorema Clausius, ya, pada T konstan. Jadi bisa kita definisikan sebagai energi bebas Helmholtz A, di mana kita tuliskan di sini energinya, ya, sigma E atau jumlah energinya sama dengan dq plus dW, kurang dari sama dengan T sigma S. Nah, di sini dW-nya sama dengan 0, maka kita bisa abaikan, sehingga kita bisa tuliskan dE minus T sigma S, ya. T sigma S kita pindah ke sini. Nah, sigma E minus T sigma S ini kan sebanding dengan sigma A, jumlahan energi bebas Helmholtz. Jadi ini adalah kesebandingan atau sama dengan. Nah, di mana nanti nilainya itu selalu kurang dari sama dengan 0, ya, seperti yang dijelaskan pada tabel di awal tadi. Oke, jadi kemudian selanjutnya adalah variasi A pada kesetimbangan. Nah, variasi A pada kesetimbangan kita bisa tuliskan A sama dengan E minus TS, ya. Kemudian kita turunkan sehingga kedua ruas kita diferensialkan seperti ini. Nah, kemudian DE ini tidak lain adalah TDS atau dq minus atau TDS atau dq, kemudian ditambahkan dengan dW atau JDX, ya. Dan dW-nya kita ubah ke umpama ini JDX, bukan lagi PdV, dan jadi dirubah ke kerja.
atau gaya. Kemudian kurangi dengan SDT plus TDS, ini pun sama dengan yang tadi di depan ya, karena dia diferensial perkalian, jadi pakai bentuk U aksen V dan UV aksen. Ya, ini dia bentuknya. Nah, selanjutnya ada dua variabel yang sama kita bisa coret sehingga kita bisa dapatkan hasil akhirnya adalah ini. Nah, kemudian adalah gaya pada kesetimbangan. Gaya pada kesetimbangan tinggal kita cari saja dari persamaan yang di atas ini sehingga kita bisa pindahkan dx dan pindahkan sdt. Namun mudahnya kita abaikan sdt. Ya, kita abaikan ini. Jadi tinggal j dx dan dA, kemudian menghasilkan persamaan ini. Jadi ji atau gaya pada koordinat i akan sama dengan do a do xi, di mana t dan xj itu konstan dan x ini nilainya tidak sama dengan 1, seperti itu. Jadi kita abaikan yang ini. Nah, kita hanya perlu variabel atau faktor peubahnya, yaitu suhunya di sini. Jadi faktor peubahnya kita jadikan konstan karena di sini kita lihat dari sistem termodinamika tertutup dengan volume konstan ya, atau dengan temperatur konstan. Jadi segalanya kita buat konstan. Di sini juga x-nya konstan ya, menyatakan x, atau dia posisi di J dan ini posisi di I, jadi konstan. Kemudian yang kedua adalah entropi pada kesetimbangan pun sama, maka kita bisa abaikan JDX sehingga menyisakan ini. Variabel perubah x-nya inilah yang nantinya menjadi konstan. Nah, jadi kan dA ini diturunkan terhadap T ya, do A do T. Kemudian nilainya adalah seperti ini. Ya, nilainya seperti ini, di mana x-nya nanti itu konstan. Ini peubah dari J ini kan x ya. Ya, itulah yang dikonstankan. Kemudian yang di sini yang dikonstankan itu adalah T. Sedangkan x-nya itu x pada koordinat itu dia itu menjadi variabel peubah. Ya. Namun di sini juga masih ada xj. Jadi kalau misalkan seperti itu berarti sistem ini dalam tinjauan luasan gitu. Atau nanti bisa jadi dalam tinjauan volume maka nanti ada xz. Seperti itu. XK maksud saya. Nah, kemudian selanjutnya ada gaya pada kesetimbangan, entropi pada kesetimbangan. Selanjutnya setelah ini kita bahas ekivalensi energi internal dengan A. Nah, ekivalensi energi internal dengan entalpi. Jadi kita punya persamaan tadi A sama dengan minus TS, kita bisa ubah jadi seperti ini. Kita pindah ruaskan TS-nya menjadi seperti ini ya. Nah, kemudian saya juga bisa rubah nilainya menjadi seperti ini. Jadi A minus T do A do T di mana X konstan. Kemudian saya juga bisa tuliskan seperti ini. Nah, kenapa bisa menjadi seperti ini? Nah, kita copy paste ya, copy paste ke sini. Nah, bentuknya copy paste ke sini. Nah, ini salah copy ya. Jadi bentuknya aslinya seperti ini. Nah, kemudian kita perlu tahu bahwa ini adalah diferensial pembagi. Jadi kita bisa akali atau bisa menggunakan trik ini, bantuan diferensial pembagi. Jadi pakai bentuk U aksen V minus U V aksen per V kuadrat. Seperti itu ya. Nah, jadi selanjutnya kita bisa tuliskan bahwa E itu sama dengan minus T kuadrat. Ya, E sama dengan minus T kuadrat. Kemudian ini adalah bentuk turunannya. Bisa dilihat polanya. U aksen V, misalkan U-nya adalah A dan T-nya adalah V, maka kita tuliskan U aksen V minus U tetap ya, V aksen di sini turunannya yang turunkan V dibagi dengan V kuadrat, T kuadrat. Nah, ini seperti ini. Dan dari sini ada beberapa variabel yang sama. Kita bisa coret T kuadrat dengan T kuadrat. Kemudian yang ini ya, turunan T terhadap T. Nah, itu. Ini 1. Kemudian kita bisa tuliskan ini. Sisanya adalah minus do A do T kali T tambah A. Ya, do A do T minus karena di depan ada minus dikurangi A kali minus jadi dia tambah ya. Misalkan ini. Dan yang perlu kita ingat tadi, kita tahu bahwa bentuk entropi tadi kan seperti ini ya. Nah, ini pun sama kan? Maka kita bisa tuliskan bahwa E sama dengan ST plus A atau E sama dengan A plus TS ya. Maka kita bisa, nah ini adalah ekivalensi energi dengan A. Ekivalensinya. Nah, kemudian energi bebas Helmholtz untuk gas ideal. Ya. Jadi di mana besarnya entropi pada gas ideal monoatomik? Jadi kita gambarkan pakai entropi dulu. Nah, ini adalah persamaan entropinya. Ya, entropi spesifik. Ya. Ada V kecil dan kemudian E kecil atau E Yunani. Nah,
kita juga bisa tuliskan sebagai seperti ini. Nah, E per N itu tidak lain adalah E yang ini, kemudian V besar per N ini adalah V yang ini. Ya, jadi ini adalah volume spesifik. Kita juga bisa tuliskan menjadi seperti ini persamaannya. Kemudian kita bawa ini ke slide selanjutnya seperti ini. Nah, kemudian kita perlu ingat bahwa tadi kan entalpi ya, ini entalpi, energi, dan TS. Nah, entropi kita udah tahu ini bentuknya. Nah, kita belum tahu nih energinya bagaimana dan T-nya itu bagaimana. Nah, itulah yang mau kita cari. Sekarang kita pindah ruaskan variabel yang ada E-nya di sini, E per N kita ke ruas kiri, sedangkan S kita pindah ke ruas kanan. Ditukar ya. Maka nilainya akan jadi seperti ini, minus 3/2 NKB hingga ke minus S. Kedua ruas kita akali, dibagi dengan 3/2 NKB. Ya, kita akali dengan ala-ala matematika, nah jadi seperti ini. Ya, menyisakan ln E per N tambah 2, sama dengan 2/3 ln V per N hingga ke 2/3 S per NKB, ya, seperti ini. Nah, di sini kita ada dua suku yang dua variabel yang sama, yaitu 2/3 C dan 2/3 SNKB. Ya. Dia tidak ada ln-nya, tidak ada logaritmanya. Kita bisa satukan, jadi bentuknya menjadi seperti ini. Pindah ruaskan ke depan dan ini dikalikan minus ya. Jadi biar di ruas kiri pun ini nilainya plus ya. Jadi dikalikan minus dia jadi plus. Nah, ini pindah ini jadikan satu menjadi bentuknya seperti ini. S per NKB pindah ke depan karena dikalikan minus dia jadi plus. Kemudian C-nya dia jadi minus ya, dikalikan minus. Sehingga 2/3 S per NKB minus 2/3 minus C, maka bentuknya akan kembali seperti ini. Ya, hanya saja dikalikan minus dan kemudian ini juga sama. Nah, kita eksponensialkan nih kedua ruas. Nah, dan kita punya bekal di sini nih, eksponensial ln A akan sama dengan A. Jadi nanti kita bisa menggunakan itu untuk otak-atik. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, kita satukan nih yang ada ln dan ln. Kita satukan di ruas kanan, di ruas kiri menjadi seperti ini. Jadi penambahan eksponensial logaritma natural. Nah, jadi seperti ini tuliskan. Nah, selanjutnya kita bisa tuliskan bahwa eksponensial ln E per N tambah ln V per N 2/3 pangkat 2/3 sama dengan eksponensial 2/3 S per N KB minus C. Nah, kita bisa satukan seperti ini dan kemudian tidak lain kalau misalkan kita bicara logaritma penjumlahan, maka dia juga bisa diubah menjadi perkalian seperti ini ya. Karena kita bicara logaritma, penjumlahan adalah perkalian dan pengurangan adalah pembagian. Nah, kemudian selanjutnya, karena eksponensial ln A sama dengan A, maka saya juga bisa tuliskan bahwa eksponensial ln-nya kita hilangkan, bahwa E per N kalikan dengan V per N pangkat 2/3 itu sama dengan eksponensial 2/3 SNKB minus C ya. Ini tidak ada yang diubah. Nah, kemudian dari sini kita bisa dapatkan nilai energinya. Pindah ruaskan N-nya, jadi N pindah ruas ke kanan ya. Dan V per N pun dipindah jadi bentuknya seperti ini. Nah, inilah energinya. Baik, kita baru dapat energi nih. Ya, energi dalam energi bebasan Mohs dalam persamaan gas ideal ya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian barulah ya kita ke cari T. Nah, suhu T diberikan dengan persamaan ini ya 2/3 KB N per V 2/3. Nah, kemudian saya juga bisa tuliskan bahwa T sama dengan 2 kali E per 3 NKB ya. Jadi saya juga bisa tuliskan seperti itu. Oke. Jadi karena tadi kan kita dapat E sama dengan N ya. N di sini N per V kan. Nah, makanya kesebandingannya dikalikan seperti ini. Sederhananya kita tuliskan 2/3 2 kali E per 3 NKB lah. N nanti di sini kan yang mencoret nilai N, ada apa variabel atau suku N yang dinilai E. Sini ya. Sini kita tuliskan seperti ini. Nah, kemudian karena kita sudah tahu E dan T, maka kita bisa masukkan ke persamaan ini. Oke, ini adalah E ya. Nilai E ya tadi ya. Ini adalah E. Kemudian selanjutnya kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, kenapa ini berubah ya? Kenapa ini berubah? Kita lihat di sini. Maka bentuk ini bisa saya ubah menjadi ini. Iya kan? Nah, maka bentuk dari E yang rumit seperti ini, dilihat rumit, kita bisa sederhanakan atau digantikan dengan nilai ini karena sebanding. Nah, atau sama dengan ya. Dikurangi dengan T, ini adalah nilai S, tidak lain adalah entropinya. Nah, kita biarkan T-nya tetap seperti ini. Kemudian ya itu dari nilai S dan
E-nya. Nah, ini dia. Kita kalikan T semua. Nah, ini ada N ya, N sama. Maka kita bisa coret karena N dan N. Kemudian selanjutnya ada dua variabel, dua suku yang sama di sini. 3/2 NKBT dan NKBT kali C. Kita satukan saja di belakang, jadi maju ke depan semua. Nah, seperti ini. Jadi minus NKB dalam kurung C minus 3/2. Dan ini minus karena agar dia plus ya ketika dikalikan dengan minus. Jadi tidak merubah nilai asli. Nah, ini adalah A atau energi bebas Helmholtz pada gas ideal. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya adalah energi bebas Gibbs. Nah, energi bebas Gibbs itu merupakan suatu potensial termodinamika, salah satu potensial termodinamika yang dapat digunakan untuk menghitung kerja reversible maksimum yang dapat dilakukan oleh sistem termodinamika pada suhu dan tekanan konstan. Jadi pada proses isotermal itu dV akan sama dengan 0, di mana tidak ada pertukaran kerja, dan pada gaya eksternal J itu adalah konstan. Maka dV itu nilai kita bisa tuliskan seperti ini, J kali sigma X kurang dari J sigma X, dan dq sama dengan T sigma S ya. Sehingga nah ini dia, maksud saya ini adalah kurang dari sama dengan ya, sehingga kita bisa tuliskan sigma E sama dengan dq plus dV kurang dari sama dengan T sigma S plus J sigma X. Nah, ini adalah dq, ini adalah dV. Kemudian kita bisa ubah ke sini ya, pindahkan ke ruas kiri, dan nilai ini sigma E hingga ke J sigma X ya, ini adalah sigma G atau energi bebas Gibbs-nya. Nah, jadi kesebandingannya seperti ini, dimana nilainya itu akan selalu kurang dari sama dengan 0, menyatakan bahwa dia mengalami reaksi spontan atau reaksi seimbang. Nah, kemudian saya juga bisa tuliskan lebih sederhananya seperti ini. Nah, kemudian variasi G pada kesetimbangan. Variasi G pada kesetimbangan kita turunkan kedua ruas, jadi dapat diferensial semua. Kemudian kita tuliskan bahwa D itu tadi ya sama seperti sebelumnya, TDS plus JDX, dan kemudian ini adalah turunan perkalian dari ini, diferensial perkalian ini pun sama. Ada beberapa yang sama di sini variabelnya atau sukunya, maka kita bisa coret ya, ini JDX dengan JDX dan TDS dengan TDS. Ini misalkan ini DD sama dengan minus S DT minus X DJ, seperti itu. Nah, kemudian posisi kesetimbangan. Posisi kesetimbangan itu kita bisa tuliskan sebagai XI sama dengan dou G dou J I, di mana T itu konstan dan J pada koordinat K itu konstan dan nilainya tidak sama dengan 1. Nah, jadi seperti itu. Jadi buat posisi kesetimbangan parsial G terhadap kerja J di koordinat I, di mana T dan J pada koordinat K itu konstan dan nilainya tidak sama dengan 1. Nah, untuk entropi pada kesetimbangan kita bisa tuliskan sebagai minus dou G dou T, di mana J konstan. Jadi kita bisa lihat dari persamaan ini, maka ketika kita cari entropi kita bisa abaikan yang ini, X nya kita abaikan. Yang kita hanya perlu variabel peubah J di sini, di mana J nya itu konstan. Nah, nilainya jadi seperti ini. Nah, untuk posisi kesetimbangan pun kita bisa tuliskan seperti ini. Dan kita abaikan ini perlu T, di T ini sebagai variabel konstan. Ini adalah variabel yang berubah-ubah, variabel berubahnya. Nah, untuk energi bebas Gibbs. Energi bebas. Nah, kemudian selanjutnya adalah potensial besar dan potensial, dilambangkan dengan simbol G seperti huruf Latin atau Romawi. Nah, kemudian kerja kimia itu dapat dibedakan dengan kerja mekanik. Kerja kimia itu jelas bisa dibedakan dengan kerja mekanik. Nah, untuk besar sistem yang berubah, maka terdapat potensial termodinamik atau potensial kimia yang nilainya adalah dV sama dengan mu dN. Nah, jika kerja mekanik itu tetap atau itu, maka fungsi sistem adalah grand potential. Jika minus mu n ya, sekarang seperti ini ya. Kemudian ya, variasinya untuk variasi grand potential pada kesetimbangan, maka kita turunkan ke biasa.
Nah, kita akan tahu bahwa E itu kita jabarkan seperti satu termodinamika lengkap. Nah, DTS ini adanya, dan untuk kerja kimianya ini adalah penjabaran turunannya, sehingga beberapa yang sama adalah TDS, ini kita bisa coret variabelnya, kemudian ada mu dn dan mu dn ya, misalkan di gradient potensial ya sama dengan minus SDT tambah X mu. Nah, ini adalah gradient potensial untuk variasinya. Nah, jadi dari saya untuk penjelasan tentang beberapa beberapa fungsi dalam potensial dinamika, fungsi keadaannya ada 5 ya. Entropi hingga gradient potensial. Entropi biasa dijelaskan pada teorema Clausius atau bersama Clausius. Ketika kita tentang termodinamika pada saat ini, maka selain entropi ada energi Gibbs, ada energi bebas dan Hodge, kemudian ada potential gradient dan entalpi ya. Jadi ada 5 fungsi keadaan seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi sekian penjelasan dari saya tentang termodinamika. Apabila kalian suka dengan video ini, maka silahkan bagikan kepada teman-teman kalian dan boleh berikan komentar di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.